Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Silmidina Khairunida. Buat yang belum kenal dengan aku, halo, salam kenal. Jadi hari ini aku mau laser fractional CO2 yang kedua. Aku kan waktu laser yang pertama itu di Airin Bekasi kan. Karena Airin Bekasi itu masih tutup karena habis tahun baru. Jadi aku mau ke Airin yang di Kemang. Katanya sih nggak apa-apa kalau misalnya beda dokter gitu dan beda cabang gitu, nggak apa-apa katanya. Dan karena aku ada temennya juga, jadi aku nemenin sekaligus aku juga mau treatment. Jadi aku ngambilnya hari ini, hari Minggu di Kemang. Niatnya pengennya nanti aja, soalnya mau nunggu head karena bakalan lebih maksimal kalau muka kita nggak kena air seperti yang udah aku jelasin di video selanjutnya. Jadi ini kondisi muka aku setelah laser pertama 1 bulan lalu, dan ini kondisi kulit aku juga sebelum aku laser yang kedua. Kelihatan nggak? Ini kondisi kulit aku kayak gini, pori-porinya emang besar banget. Ini lagi ada jerawat aktif. Terus ini juga nih udah kempes. Ini kalau ini bekas jerawat doang. Terus mana lagi ya? Ini jerawat, ini bekas. Nah di sini yang warna ungu ini jerawat mau tumbuh gitu. Udah gitu doang sih. Terus untuk di jidat ini yang aku mau fokusin, aku mau tahu kalau misalnya nanti hasil keduanya bagus, harusnya ini lebih mengecil ya hasil lasernya. Jadi tunggu aja, aku bakalan update lagi nanti. Dan gimana aku nanti di klinik ya kalian lihat aja karena tergantung situasi dan kondisinya juga. Ini ngezoom banget ya ngomong-ngomong. Udah, jadi ikutin aja videonya. Dadah. Jadi ini adalah pemandangan dari depan Airin cabang Kemang. Seperti yang ada di Bekasi, ada cuci tangan, hand sanitizer dan lain-lain. Lalu setelah ambil nomor, di sini aku ngantri. Yang kalian lihat di situ ada cowok, iya dia teman aku. Ini adalah aku ketika nunggu panggilan dokter untuk konsul. Bedanya sama Airin Bekasi, di sini untuk ruangan konsulnya ada di bawah, sedangkan kalau untuk di Airin Bekasi ruangannya ada di atas. Maaf kalau misalnya aku nge-recordnya agak gerak-gerak, soalnya rame banget, aku malu kalau misalnya harus nge-recordnya pelan-pelan. Oke lanjut, di sini aku udah di lantai 2, ruangan untuk tindakan dokter, dan di sana ada ruangannya. Di sini juga difasilitasi lagu supaya mungkin kita bakal lebih tenang dan gak gabut juga. Seperti yang kalian lihat di sini prosesnya seperti menjahit ya guys. Jadi kayak ditusuk dengan cepat gitu. Kalau misalnya ada yang tanya gimana rasanya, oh jelas sakit. Seperti yang kalian lihat sendiri, itu tuh kayak proses pembakaran untuk ke lapisan dalam supaya bisa membentuk sel-sel kulit yang baru kayak gitu. Dan kalian bisa lihat di situ muka aku udah membengkak karena hasil lasernya. Tapi nggak apa-apa, itu cuma sementara. Bengkaknya itu bakalan menipis dalam waktu sehari, nggak sampai, malah paling 2 jam juga udah menipis gitu loh, bengkaknya udah mengecil. Oke lanjut, setelah itu setiap treatment selesai pasti kita diminta untuk memberi nilai ke para terapis dan dokternya. Di sini karena emang pelayanannya cukup bagus, ya aku kasih aja bintang 5. Jangan pelit-pelit untuk nilai yang baik guys. Oke guys, ini adalah mukaku ketika selesai treatment. Jadi aku langsung ke toilet. Dan di sini juga bibir aku masih kebas karena efek dari anestesi tadi. Mukaku masih merah-merah seperti yang kalian lihat. Mantap. Oke guys, jadi ini adalah kondisi kulit aku untuk saat ini. Yang aku mau sharing di sini adalah aku mau kasih
tahu beberapa perbedaan juga antara klinik Airin yang ada di Bekasi dan yang ada di Kemang. Jadi yang pertama, sebelum masuk ada tempat cuci tangan. Kayaknya waktu di Bekasi juga ada, cuman aku nggak record. Ada tempat hand sanitizer dan pastinya cek suhu dulu, itu masih sama. Itu pas awal masuk ya. Ternyata kalau di Airin Kemang itu dia buka Senin sampai Minggu, jadi dia 7 hari gitu, buka dari jam 10 sampai jam 8 malam, dan punya sekitar 4-6 dokter, aku lupa. Dan karena hari Minggu, jadi aku tadi dapet dokter Mayresti Evasari. Lanjut, kalau misalnya di Airin Bekasi itu aku masuknya sendiri-sendiri. Nah, tapi tadi di Kemang itu karena aku sama temen, terus aku ngeliat rata-rata boleh masuk berdua, jadi masuknya bisa dua-dua. Jadi menurut aku itu jadi prosesnya lebih cepet aja sih, karena ternyata pas aku datang itu kan aku datang jam 10 dan dapat nomor urut 1920. Itu kalau udah dapat urutan di atas 10 itu udah pasti dapat treatmentnya sore sekitar jam 2 ke atas, itu udah pasti. Karena antri banget, dan Airin Kemang dan Bekasi itu sama-sama rame. Ini adalah kondisi muka aku setelah 1 jam, dan aku mau sharing pasca treatment laser CO2 yang aku bilang di video yang pertama ini. Aku kan bilang kalau misalnya nggak boleh kena air selama 8 jam kan, dan aku kasih saran kalian untuk treatment itu ketika lagi haid untuk yang perempuan. Ternyata muka setelah treatment itu boleh kena air, khusus untuk wudhu aja, nggak untuk kena sabun dan lain-lain. Itu pun wudhu jangan digesek gitu karena nanti bisa perih. Aku tanya kenapa nggak boleh kena air dulu. Ternyata air yang nempel di muka itu bakal kasih efek panas ataupun perih. Dan ternyata ini kan aku baru selesai sholat, ternyata emang pas wudhu itu bakalan terasa lagi perihnya. Yang laser pertama sama kedua jelas beda karena mungkin udah kebiasa. Terus nggak terlalu sepanas pertama kali. Waktu aku treatment pertama itu 1 jam setelah aku treatment itu panasnya panas banget, dan sampai aku bawa tidur supaya nggak berasa panasnya. Cuman ini aku udah 1,5 jam lebih dan ngerasanya panasnya ya udah gitu, karena sebelumnya udah pernah ngerasain kan. Nah, di sini aku mau bacain pasca treatment laser CO2. Tidak boleh terkena air minimal 8 jam. Tidak menggunakan krim malam, toner, obat atau jerawat selama 7 hari atau lebih jika terjadi pengelupasan dan kemerahan hingga kulit normal kembali, terkecuali menggunakan pelembab atau moisturizer. Jadi seperti yang udah aku jelasin, 8 jam setelah treatment itu baru boleh cuci muka. Terus pakai sunscreen boleh tuh kalau pagi. Sabun cuci mukanya juga jangan terlalu yang keras. Kalau misalnya malam itu pakai sabun cuci muka dan krim malam. Oh ya, ini aku tadi sebelum treatment aku disaranin untuk pakai soothing cream. Ini untuk yang pagi. Nah, di sini tuh bedanya, waktu di Airin Bekasi itu aku dapet racikan DSX dan Hydra Vital K. Nah, kalau misalnya di Airin Kemang aku dapet Hydra Vital K dan soothing cream nih. Terus apa bedanya? Jelas pertama yang beda itu harga, karena dari ukuran antara si racikan DSX dan si soothing cream ini ukurannya beda banget. Kalau misalnya kemarin itu racikan DSX kalau nggak salah 35.000, sedangkan ini si soothing cream ini harganya 50.000. Hydra Vital K masih sama, harganya 75.000. Nah, lanjut. Tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung, gunakan sunscreen secara tipis-tipis setiap 2-3 jam sekali. Berarti muka harus lembab terus tuh. Saat beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung diri seperti payung, kacamata, masker, dan topi. Kenapa? Karena sebelumnya udah dijelasin bahwa tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Tidak boleh berkeringat banyak, hindari olahraga berat. Makanya waktu aku di Airin Bekasi itu aku ditanya dulu ada kegiatan yang berat gak untuk seminggu ke depan, terus ada janji sama teman enggak, atau ada hangout atau berenang ada atau enggak. Kalau bisa itu jangan dulu gitu. Oh iya, bedanya Airin Bekasi sama Kemang salah satunya, aku ini bakalan ngasih tahu perbedaannya seingetnya aku ya. Kalau misal di Airin Kemang itu dia ngasih lembaran kayak gini, jadi kita inget terus. Sedangkan di Airin Bekasi dia nggak ngasih ini, dia cuma kasih tahu dari lisan doang. Dan waktu aku beli krim-krimnya itu, Airin Kemang itu kasih plastik ini. Sedangkan waktu aku di Airin Bekasi aku cuma dikasih gini doang, udah 2 gini doang, nggak kasih plastik gitu.
Lanjut, tidak menggosok dan mencabut kulit yang sedang mengalami downtime atau mengelupas. Jadi ketika nanti kulit berkelupas, aku biasanya 2,5 hari tuh udah mulai ke-collect, karena kan besok tuh biasanya aku udah langsung kehitaman. Besok bakalan aku update lagi videonya. Kehitaman itu kayak udah mulai kering, atau enggak hari ketiga itu udah mulai ke-collect, hari ketiga, hari keempat, terus hari kelima udah mendingan banget, terus hari keenam udah mulai bersih. Terus apalagi nih ya, jangan mencuci muka dengan air hangat ataupun air panas. Hindari uap panas ketika masak, berenang, dan sauna. Tidak menggaruk kulit jika terasa gatal. Jadi kalau misalnya gatal, digini aja, ditep-tep. Terus berhati-hati selama membersihkan kulit wajah, sebaiknya perlahan dan ditepuk-tepuk tuh kan. Tidak digosok saat proses downtime terjadi. Hindari penggunaan handuk atau waslap saat pengelupasan. Lanjut, hindari tindakan eksfoliasi seperti scrubbing, chemical peeling, home peeling, dan massage. Kenapa? Karena scrubbing itu kan sifatnya kasar ya, sehalus apapun scrubnya, pasti dia tetap aja tuh kayak ada partikel-partikel yang agak kasar gitu kan. Jika kulit terlihat seperti terbakar dan kecoklatan, pertanda kulit akan mengalami pengelupasan. Jangan panik karena kulit akan terkelupas dan sel kulit mati akan terganti jadi sel kulit baru yang lebih sehat. Agar hasil pengobatan lebih maksimal, pasien diharapkan konsultasikan kembali tiap 2-3 minggu. Seperti itu isinya. Untuk harganya, itu harganya seperti biasa, aku harus menunggu harga-harga promo supaya nggak terlalu menguras dompet banget. Jadi untuk laser CO2 nya itu masih dengan diskonnya sama 50%, yaitu jadi 600.000 dari harga 1.200.000. Kena biaya administrasi juga untuk pembuatan kartu pasien yang Kemang, karena kartu pasien Kemang sama Bekasi itu harus sendiri-sendiri. Terus ada Hydra Vital K 75.000 dan shooting creamnya 50.000, jadi totalnya 760.000. Nah, sedangkan tadi pas aku ajak teman aku, dia itu kena pembayaran sekitar 890-an gitu, hampir 900.000. Jadi aku saranin dia untuk buat member juga kayak aku yang kartu warna ungu itu. Nah, karena ada promo member get member, aku kan member. Terus aku ngajak temen aku untuk jadi member. Jadi aku dapat gratis IPL, treatment IPL itu untuk mencerahkan. Lumayan banget, yang harga aslinya itu 400.000 dan aku dapat free. Itu jadi menang banyak banget. Belum diambil itu berarti belum dipakai. Dan bisa digunakan di cabang Airin mana aja katanya sih gitu tadi. Oh iya, terus pas prosesnya itu sama aja. Pertama kayak dibersihin dulu mukanya, terus di anestesi baru di laser. Cuman aku jujur kalau untuk dibersihin mukanya itu aku lebih suka yang di Airin Bekasi, karena lebih agak lama gitu ngebersihin mukanya. Jadi aku ngerasa nyantai aja gitu, terus lebih bersih juga karena lama gitu kan. Terus pijitannya juga lebih berasa yang di Airin Bekasi. Cuman Airin Bekasi itu waktu kasih anestesi di aku terlalu tipis, jadi itu berasa banget pas lagi proses lasernya itu. Sedangkan waktu di Airin Kemang itu tadi anestesinya tebel banget, jadi aku di bagian sini itu kan aku yang kemarin emang nggak terlalu sakit. Nah, yang sakitnya itu di sini banget kan. Nah, tadi pas dikasih anestesi tebal, jadi di sini tuh aku nggak berasa, ya udah kayak ada cekit-cekit, cuman nggak sakit banget gitu. Mungkin juga karena aku sebelumnya udah di laser juga kali ya, jadi udah kayak kebal gitu. Tapi aku ngerasa banget kalau anestesinya tebel, soalnya aku ngaca kan, kataku, oh tebel juga nih anestesinya, semoga nggak terlalu sakit ya gitu. Terus ternyata ya udah nggak sakit di pipinya. Nah, pas bagian di jidat, pokoknya aku tuh cuma agak lebih kuatan di sini, di daerah sini. Tapi kalau misalnya udah di sini, ke belakang sini, terus di sini, itu pasti sakit. Udah gitu, bedanya juga lasernya kalau misalnya di Bekasi itu, dia itu sampai sini, ke sini, ke bawah mata gitu. Kalau misalnya yang dokter yang di Kemang seperti yang kalian lihat ini, kelihatan banget kan masih ada space di sini yang harusnya masih bisa di laser. Terus ini juga, terus di sini aku nggak di laser di atas bibir. Kalau waktu di Bekasi kalau nggak salah aku di laser juga deh, soalnya aku ngerasa kayak aku gini, terus di laser dari sini, gitu. Jadi aku ngerasa kayak kurang merata aja gitu sih. Cuman dia lebih hati-hati gitu. Tapi sama aja sih sakit. Besok aku bakalan kasih tahu perkembangannya gimana. Jadi yang mau treatment nggak harus nunggu head. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian lagi nggak head, tapi kena air itu jangan sampai digosok-gosok. Udah, itu aja yang mau aku sampaikan intinya ya. Nanti aku bakalan update gimana perkembangan kulit aku selama 1 minggu. Halo guys, jadi ini adalah hari kedua aku. Lihat gak sih, jadi pada menghitam gitu, terus ada kotak-kotak kayak gitu tuh.
Kemarin itu pas aku mau treatment emang mau ada bekas jerawat kan udah aku jelasin tuh. Nah ternyata yang bekas jerawat itu kan udah ketutupin nih sama laser. Nah yang mau berjerawat itu ternyata jerawatnya malah matang nih, lihat nih tuh, jadi kayak matang gitu. Mantap. Tapi aku seneng sih, jadi kayak nggak malah ngerusak. Bagi aku kalau jerawat mau matang itu malah mantap, lebih cepet gitu. Nih sini juga ada nih, kelihatan gak itu tuh di dagu kecil yang di tengah. Terus mana lagi? Udah nggak ada, malah di sini yang tadinya mau berjerawat malah kempes. Gitu deh. Ini untuk hari pertama. Sekarang lagi abis sholat zuhur, malah belum 1 hari udah kelihatan bekasnya. Sampai ketemu di hari ke-3, 4 dan seterusnya sampai bersih mukanya. Halo guys, aku mau update. Jadi ini adalah hari ketiga dan ini adalah hari ketiga. Kalian lihat gak? Ini kelihatan bekas hitam-hitamnya gitu. Bekas lasernya kotak-kotak. Lihat gak sih? Kelihatan kan ya? Tuh, kelihatan gak sih bintik-bintik gitu? Ya, gak fokus tuh, bintik-bintik kayak itu. Ini yang bakalan ngekletek guys, dan udah ada bagian yang udah kekletek gitu. Ini kayak deket bibir aku. Ini udah kekletek. Oh ya, ini aku juga udah pakai shooting creamnya. Tuh ini yang di bagian dagu udah lumayan rapi. Komedo aku masih kelihatan ya. Ini yang di mata belum semuanya. Lagi di dagu belum ada yang ngekletek. Kelihatan kan masih bintik-bintik banyak banget. Maaf ini aku belum mandi loh. Ini cuma baru pulang kerja, masih pagi. Karena semalam kerja malam jadi nggak berani langsung mandi, tidur dulu. Nanti siang baru mandi deh. Kalau inget. Ini cuma cuci muka sama sikat gigi. Ini keadaan mukaku. Kita update lagi besok hari keempat. Halo guys, update hari keempat. Jadi untuk bagian sini nih aku udah hilang bekas lasernya. Cuman seperti laser yang pertama itu aku bekas paling lama itu hilangnya sebelah sini. Nih. Kelihatan gak sih ini? Yang masih hitam-hitam. Terus di bagian jidat. Ini aku udah pakai krim, udah putih banget. Nih masih kelihatan kan kering-keringnya gitu. Ini untuk yang bagian cacar emang agak susah ya, soalnya dia udah lama banget dari zaman aku SD. Aku ngeliat bekas jerawat kayak gini tuh rasanya pengen pakai skincare-nya Airin biar pada hilang. Dan ini aku baru head hari pertama, jadi kayak parah banget mukanya. Tapi nanti kita lihat di hari terakhir ya guys. Hari terakhir aku head dan hari terakhir masa downtime. Oke? Halo guys, jadi ini adalah hari kelima dan seperti yang kalian lihat tinggal sebelah sini doang. Ini pokoknya pinggir-pinggir sini nih masih kelihatan kan garisnya tuh. Pinggir-pinggir sini dan ini udah bersih. Bagian sini cuman yang di atas sininya belum. Nih kalian lihat ya. Tuh, kelihatan gak sih kasar-kasarnya di sini? Tuh. Bagian sini cuman ya di jidat sini tuh udah mendingan dan ini tuh kayak udah lebih ngeplam gitu gak sih? Tuh, terus ini juga udah mengecil, seneng banget. Akhirnya ada perubahan. Dan tinggal 2 hari lagi masa downtime-nya. Nanti aku bakalan update langsung di hari ke-7 ya. Jadi jangan lupa nonton sampai habis. Halo guys, seneng banget. Jadi sekarang adalah masa downtime aku sudah berakhir. Ngomong apa sih? Pokoknya itulah. Masa downtime berakhir dan aku udah selesai hide. Dan lihat ini hasilnya. Tapi kayaknya hasil sekarang sama 2 minggu ke depan bakalan berubah. Karena aku ngerasa seminggu atau 2 minggu setelah ini masih bisa lebih bagus gitu deh. Pokoknya aku bingung jelasinnya gimana karena videonya udah terlalu panjang dan kalian bisa lihat hasilnya. Nanti aku unjukin foto before after aku, kalau nggak aku tempel di thumbnail. Nih lihat, kemarin sempat breakout karena ya namanya juga transisi abis head kayak gini. Tapi aku seneng banget udah nemuin skincare-nya yang cocok apa, jadi tenang aja. Oh iya, ini lihat deh,
Tuh, lihat guys, ini tuh kecil banget. Tadinya kalian tahu kan sebelumnya kayak gimana. Kalau misalnya kalian nonton video sebelumnya, kalian harus tonton video sebelumnya. Ini tuh kayak besar banget gitu loh, terus dalamnya ini, terus ini juga udah mendingan. Seneng banget. Laser kedua udah oke banget. Aku nggak tahu harus sampai berapa kali laser, pokoknya sampai aku nemuin titik dimana aku ngerasa kayak oke, udah cukup muka gue segini gitu. Makasih ya udah nonton. Kayaknya aku bakalan lanjut ke treatment yang berbeda dulu. Untuk saat ini stop laser dulu. Aku pengen mencoba mencerahkan kulit, mungkin treatment IPL atau apa. Jadi kalian stay tune terus di YouTube aku. Makanya jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama video-video treatment aku di Airin. Oke, sampai sini aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you guys, bye.